Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada untuk semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita akan memperingati kemenangan yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya pagi hari ini. Kita meninggikan Dia pagi hari ini. Kita memberi yang terbaik, membawa hati kita masuk dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Saya minta Bapak Ibu Saudara bagi berdiri. Kita menundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, untuk kami nikmati pagi hari ini. Bapa, biarlah kami boleh masuk dalam pujian penyembahan. Kami boleh meninggikan Engkau, satu-satunya Allah dalam hidup kami, yang memberi kemenangan kepada hidup kami. Dan kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami urapi kami semua yang ada, baik di tempat ini, baik di rumah, dimanapun kami berdiri saat ini Tuhan. Engkau mengurapi kami, memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akan selalu kasih Tuhan selalu abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan mendengar, Tuhan bersyukur, di udara, Tuhan pelihara, benar kasih-Nya. Tuhan selalu
Sampai kini
Tuhan, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami ada di tempat ini oleh semua dengan kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, jika kami ya Tuhan telah meninggikan nama Engkau Tuhan, saatnya kami ya Tuhan ini mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam di dalam setiap hati kami Tuhan. Bila ada kuasa kegelapan ini mengganggu jalannya ibadah kami ini ya Tuhan, saatnya kami padamkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengundang Roh Tuhan hadir di tengah kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak dan saudara-saudara yang kami kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada Jumat Agung ya, yang kita sama-sama merayakan tentang kematian dan penderitaan Tuhan, itu adalah satu untuk mengingatkan kita bagaimana cinta kasih Tuhan, pengorbanan yang begitu besar buat kita. Dan pagi ini kita akan kembali mengenang bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Dalam kebangkitan Tuhan pada hari ketiga setelah kematian, pada hari ketiga dia bangkit. Kita boleh baca di dalam, mari kita sama-sama buka Alkitab kita, karena hari ini kita mengingat kembali hari kemenangan. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Karena Yesus Tuhan yang kita sembah bukanlah Tuhan yang mati, tapi dia telah bangkit. Dia adalah Tuhan yang hidup. Jadi seperti itu, saudara, mari kita buka dalam Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 62 sampai dengan ayat 66. Saya bacakan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Saudara-saudara yang kekasih dan kasih Kristus, ya, jangankan masih hidup, sudah mati pun Tuhan Yesus dijaga dengan ketat, bahkan dimeteraikan, ya, dan dijaga siang dan malam. Saudara, mereka sangat ketakutan dan mereka teringat akan kata-kata Tuhan selagi mereka sebelum menyalibkan Tuhan. Tuhan bilang pada hari ketiga, Tuhan Yesus berkata, "Aku akan bangkit." Mereka ingat, waduh, nanti kalau dikubur Yesus, kita kubur, nanti dia hidup lagi. Jadi kalau gitu mereka menghadap, ya, mereka menghadap Pilatus sebagai gubernur atau wali negeri itu. Mereka berkata bahwa Tuhan itu, bahwa Yesus yang disebut raja atau orang Yahudi, dia pernah mengatakan bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Bagaimana ini? Sibuk. Waktu belum meninggalnya sibuk. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, ya, sibuk karena mereka menginginkan Yesus tidak ada di bumi ini, ya. Mereka mengatakan Yesus adalah penyesat yang menyesatkan banyak orang. Jadi kalau sampai Tuhan Yesus bangkit hidup, pasti ada hal mujizat kuasa Allah, dan nanti dia akan banyak menyesatkan orang sehingga orang akan menjadi percaya. Itu yang menjadi pemikiran mereka. Tapi saudara kasih dan Tuhan, apa yang dikatakan Pilatus? Kalau para imam ahli Taurat ini, orang Farisi ini berkata kepada Pilatus, Pilatus bilang, "Ya sudahlah, terserah kalian.
Ya, kalian bisa pakai penjaga-penjaga untuk menjaga kubur Yesus. Sudah matinya pun ya, mereka masih merasa takut kalau Tuhan bangkit. Maka mereka dengan sangat ketat ya, dengan sangat ketat sekali mereka menjaga kubur Yesus. Jadi Yesus ada di dalam, karena kuburan Yesus seperti berupa goa ya. Setelah itu mereka tutup dengan batu yang sangat besar. Secara manusia mungkin batu itu sangat besar, tidak sembarang, mungkin kalau 1-2 orang mungkin tidak mampu menggulingkan batu itu ya. Dan kubur itu dijaga siang dan malam, bahkan dimeteraikan. Kita lihat lagi di dalam kelanjutannya di dalam pasal 28 ayat 1 sampai 8. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Secara kekasih dan Tuhan, kalau kita sudah baca dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 8 tentang kebangkitan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan terjadilah. Pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Dan waktu itu murid-murid Tuhan termasuk Maria Magdalena sebagai pengikut Tuhan datang pada hari ketiga dengan sengaja membawa rempah-rempah, wewangian, bunga-bunga ya pada hari ketiga. Tapi apa yang terjadi? Kubur itu telah terbuka. Batu yang besar telah terbuka. Karena pada saat itu terjadi seperti gempa bumi dan malaikat datang turun dan duduk di atas batu itu. Dan mereka tentu merasa takut karena malaikat ini berjubah putih dan bagaikan salju, bercahaya. Jangan kasih dan Tuhan. Kadang-kadang kala kita melihat bagaimana bicara tentang malaikat, ya. Kadang-kadang seperti manusia, ya. Kadang-kadang bisa seperti keadaan yang aslinya, ya, seperti dirinya malaikat yang penuh dengan cahaya. Waktu Tuhan Yesus lahir juga para gembala ketakutan karena malaikat yang datang memberitakan kabar sukacita bahwa Yesus telah lahir. Sekarang Tuhan Yesus bangkit, juga mereka ketakutan, murid-murid Tuhan dan pengikut Tuhan, karena dikatakan kubur itu, batu yang menjadi penutup kubur itu bisa tergolek dan di dalamnya Tuhan Yesus tidak ada. Malaikat bilang, jangan takut, Yesus sekarang ada berjalan di Galilea. Ya, kalau kamu mau berjumpa dengan dia sekarang udah ada di Galilea. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, berita ini kesebar dan kedengar oleh penjaga. Rupanya penjaga kubur ini tidak tahu menau, ya, tidak tahu apa yang terjadi. Padahal sudah dijaga dengan ketat. Batu yang besar yang sebenarnya tidak mampu manusia biasa untuk memindahkannya, tetapi karena ini malaikat, dia mampu. Kubur telah kosong dan mereka sibuk, mereka heboh, ya. Para penjaga heboh karena ternyata mayat Yesus yang ditunggu, yang sudah ditunggu ya 24 jam tidak ada lagi. Mungkin waktu itu ya sedang tertidur, namanya aja manusia ya bisa capek, ngantuk. Ya kebetulan malaikatnya yang membuka batu ini dan terbuka. Dan kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1-4.
Mari kita buka dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah aku beritakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja jadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari Injil dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4, dengan jelas bahwa oleh Injil kamu diselamatkan. Kita bicara tentang Injil, bahwa kita punya keyakinan pokok atas Injil. Kamu diselamatkan karena kamu punya keyakinan yang pokok dan percaya bahwa dengan Injil kamu diselamatkan. Kenapa kita bicara tentang Injil kamu diselamatkan? Karena di dalam Injil itu adalah berita tentang Yesus. Di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya itu berita berisi tentang Tuhan Yesus, tentang kelahiran Tuhan, tentang kematian Tuhan, tentang kebangkitan Tuhan, dan juga tentang kenaikan Tuhan. Ya, di situ diberitakan di dalam keempat Injil. Jadi kelahiran, kematian, kebangkitan, ya, bahkan kenaikan itu tentang Injil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita diselamatkan karena kita percaya akan Yesus. Kita diselamatkan karena percaya akan Injil, Injil yang menyelamatkan kita. Jadi sebab itu saudara, kita tidak menjadi sia-sia iman kita, kita tidak menjadi sia-sia percaya kita. Karena apa? Karena kita percaya Yesus telah bangkit. Yesus Tuhan kita, dia tidak terus mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Waktu dia bangkit dari kubur, dia penuh kuasa. Di dalam dirinya ada sifat keilahian, kuasa Tuhan yang ada pada dia. Sehingga kuasa Tuhan ada pada dia, sehingga saudara, kita juga diberikan kuasa. Kita tidak salah percaya pada Injil, kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit. Karena di dalamnya Injil kita boleh diselamatkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pada malam hari, pada pagi hari ini kita percaya bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia karena telah menerima Tuhan Yesus, karena percaya pada Injil yang menyelamatkan. Biarlah pada kita lanjut lagi yang selanjutnya. Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kamu. 1 Korintus pasal 28 ayat 14. 1 Korintus pasal 28 ayat 14, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya. Bahwa Yesus telah dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, semuanya itu ada nubuatan dari nabi-nabi bahwa Yesus pada hari ketiga akan bangkit. Dan kebangkitan ini adalah merupakan satu pengharapan iman percaya kita pada Tuhan. Karena dalam lewat kebangkitan bahwa Tuhan memiliki kuasa dan kuasa itu diberikan kepada kita. Kita adalah orang-orang percaya sehingga kepada Yesus. Karena kuasa kebangkitan memberi kemenangan bagi saudara saya. Kalau seumpamanya Tuhan tidak bangkit, dia tidak hidup, dia mati terus. Apakah orang mati bisa mendengar doa kita? Apakah orang mati bisa mendengar perkataan kita? Tidak. Tapi karena Tuhan itu hidup, maka dia bisa mendengar doa kita. Maka dia mendengar perkataan kita. Maka dia mendengar keluh kesah kita. Maka dia mendengar semua masalah kita. Jadi kita bersyukur Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup.
Ya, kita ambil ayat yang terakhir, Yohanes pasal 11 ayat 25. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Yohanes, kita buka pasal yang 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Walaupun dikatakan barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mungkin satu saat manusia akan mengalami satu kematian. Cukup hanya kematian satu kali. Jangan mengalami 2 kali kematian. Apa yang saya katakan? Kematian secara jasmani cukup 1 kali. Tapi kematian yang kedua di api neraka kita tidak akan mengalami. Karena saudara dan saya percaya Injil, percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Tapi apabila kita lahir hanya 1 kali, mengalami kematian 2 kali. Artinya lahir dari orang tua kita, tapi matinya 2 kali. Mati secara jasmani dikubur dan mati di dalam api kekal. Saudara yang kasih dalam Kristus, Yesus yang mengatakan Dia adalah kebangkitan dan hidup. Jadi biarlah saudara, saya dan saudara boleh bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak percaya Tuhan Yesus, saya tidak tahu arahan hidup kita ini kemana. Sudah mati kemana, ya? Kita tidak tahu arah selanjutnya. Tapi karena kita percaya Yesus adalah kebangkitan hidup, bahwa kita 1 kali yang saat ini orang-orang yang percaya yang sudah meninggal akan mengalami kehidupan, dia akan dibangkitkan. Yesus akan bangkitkan. Jadi biarlah pada pagi hari ini saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia saudara diselamatkan. Saudara, sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara akan membuka hati saudara, ya. Saudara akan membuka hati saudara biar kita layak di hadapan Tuhan. Siapakah kita ini saudara? Hanya Tuhan yang mengetahui. Biar kita menjadi orang yang layak. Kita akan ujian nanti perjamuan kudus akan dibagikan. Ya Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Bapa, biarlah perjamuan suci yang akan dibagikan, kuduskan dan sucikan supaya kami layak untuk menerima perjamuan kudus. Apabila ada dosa-dosa bersama kami, mau ampuni, biarlah kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kuduskan dan ampuni kami, layakkan kami. Segala tipu dan kuasa jahat menghancurkan Roh Kudus dan darah Kristus yang bungkus dan melindungi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita angkat pujian. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau suka hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku tak Yesus, Yesus, Yesus.
Ya Bapa di surga, kami bersyukur apabila sebentar lagi kami akan makan roti yang melambangkan tubuh Kristus, menjadi satu persekutuan yang kuat antara kami dan Engkau, dan menjadi kekuatan bagi kami dalam panggilan kami pada Tuhan. Kau kuduskan dan sucikan supaya kami boleh layak dan kami boleh dapat kekuatan baru. Terima kasih Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu. Tubuh Tuhan yang sudah tercabik-cabik adalah satu penderitaan yang sangat luar biasa. Itu pengorbanan yang sangat luar biasa bagi kami. Kami terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk segala kasih karunia dan anugerah-Mu. Mari Tuhan Kau kuduskan. Sebelumnya kami akan baca dan kita dengan percaya menerima roti ini. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita sama-sama makan roti ini dengan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami makan. Saudara bisa persiapkan anggur. Anggur darah Yesus yang sudah tercurah di bumi ini. Darah Yesus yang Dia korbankan untuk manusia, agar kita yang berdosa diampuni segala dosa. Kita yang tadinya akan binasa diselamatkan oleh karena pengorbanan darah Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih untuk kesemuanya. Tuhan berkati kami. Saat ini kami percaya yang lemah akan dikuatkan, yang sakit disembuhkan, amen. Yang kekurangan diberkati. Biarlah mereka boleh tetap makin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau boleh memberkati kami, baik lewat firman-Mu, baik lewat ibadah ini, baik lewat ucapan suci. Tuhan, kami saat ini berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di rumah saat ini. Kau tetap memberkati mereka, Kau menjamah mereka, Tuhan tetap merawati mereka. Saat ini kami berdoa Tuhan, buat jemaat gereja GPS Point, biar mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa buat seluruh orang-orang percaya akan Injil, percaya akan Yesus Kristus dimanapun mereka berada. Biar juga mereka boleh kuat menghadapi hidup ini. Mereka boleh tetap percaya pada Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Dia, karena Dia Allah sumber berkat buat saudara dan saya.
Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, persekutuan dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus. Biarlah kiranya saudara jemaat Tuhan boleh diberkati dimanapun mereka berada, diberkati oleh Tuhan secara rohani jasmani. Penyertaan Tuhan yang sempurna ada pada kita, dan kiranya perlindungan daripada Tuhan Yesus bersama dengan kita mulai sekarang dan selamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita sama katakan amin.